tua biasa. Baik, pada pertemuan sesi ini, sesi 13, kita akan mempelajari tentang menggali potensi diri dan lingkungan dalam rangka pencegahan stunting. Mohon maaf mengganggu waktunya ibu-ibu semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk pencegahan stunting. Di pertemuan sebelumnya kita telah membuat tabel janji ibu-ibu semua terkait dengan penanganan stunting. Kira-kira ibu-ibu sudah buat kah belum? Sudah apa belum? Belum, ya nanti lain kali dibuat tuh ya. Baik, ibu-ibu semuanya, ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengenali potensi kemampuan diri kita dan lingkungan sekitar untuk mencegah stunting. Yang pertama mungkin kita potensi itu. Jadi setiap pribadi sebetulnya memiliki potensi diri. Kita ini memiliki potensi, termasuk potensi dalam pencegahan stunting. Nah, kita review atau mengingatkan kembali apa sih sebetulnya stunting. Jadi stunting itu anak yang gagal tumbuh di usia 5 tahun ke bawah. Jadi gagal tumbuh. Mengapa? Karena kekurangan gizi. Nah, gizi itu ada yang bersifatnya didapat dari luar, ada yang dari dalam. Nah, kita memiliki potensi diri untuk memenuhi gizi anak dalam pencegahan stunting. Apa itu potensi ibu-ibu semuanya? Potensi adalah sesuatu yang dimiliki, nampak ataupun tidak nampak. Dan kita ini memiliki potensi diri kita masing-masing. Nah, potensi yang dimiliki oleh lingkungan apa? Banyak. Seperti misalkan kita di luar ini ada kebun, ada bertanam, itu potensi-potensinya dimiliki oleh lingkungan. Ada akses pendukung, ada layanan posyandu kayak satu ini, seperti itu. Itu akses pendukung. Nah, ibu-ibu, kita dari penjelasan singkat itu mungkin sudah ada bayangan. Nah, semuanya ini ibu-ibu menyusui atau Bu? Menyusui. Nah, itu sesuatu harus dikebetulkan betul kepada bayi-bayi kita dan kepada yang lain. Jadi menyusui, kita harus betul-betul menyusui. Usianya berapa tahun Bu? Sampai berapa tahun? 2 tahun. Ibu-ibu lebih senang punya anak laki-laki atau punya anak perempuan? Beda Bu. Kalau anak laki-laki nyusunya lama, sampai tua dia nyusu. Tapi kalau anak perempuan nyusunya sampai 2 tahun saja. Nah itu. Nah, potensi yang ada di dalam diri kita termasuk adalah memberikan ASI kepada anak-anak kita. Itu ibu semuanya. Itu memberikan ASI itu potensi yang ada di dalam diri kita. Supaya ASI kita baik, diserap oleh anak baik, maka kita harus memakan makanan yang bergizi dan seimbang. Karbohidratnya ada. Karbohidrat itu apa Bu? Nasi, jagung, sagu, kentang, itu sumber karbohidrat. Harus ada sumber protein, harus ada sumber mineral, dan harus ada sumber vitamin. Jadi seperti itu. Vitamin bisa didapat dari buah-buahan, bisa dapat dari sayuran, mineral bisa dapat dari buah-buahan, seperti itu. Protein bisa didapat dari mana Bu? Ada protein nabati, ada protein hewani. Kalau nabati bisa dari tumbuh-tumbuhan, ada tempe, ada tahu, ada macam-macam itu Bu. Telur itu hewani. Kalau hewani ya telur, bukan telur bapak ya. Telur itu. Nah, ini potensi-potensi ini ibu-ibu semuanya yang ada di dalam diri kita dan lingkungan kita. Sampai di sini apakah Bapak Ibu sudah paham tentang penyampaian singkat saya? Paham ya? Nah, untuk meyakinkan apakah kita ini sudah melakukan ini potensi ini atau belum, maka ada beberapa pertanyaan. Nah, saya mintanya kepada ibu-ibu semuanya, apakah ibu sehat selama kehamilan? Sehat ya? Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Misalkan ngantar ke posyandu apa ada? Ya, kemudian itu tidak. Harusnya itu diantar konsultasi dengan bidan. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Ya, jadi ikut jaga anak. Oh, jangan hanya buat anak.
sampai 6 bulan? Dapat ya. Jadi anak itu Bu harus dikasih supaya mencegah stunting 0 sampai 6 bulan itu harus ada ASI eksklusif. ASI yang betul-betul dari ibunya. Tidak boleh kena dikasih susu SG, kasih susu formula, itu tidak boleh. Terus apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Sudah? Oke, bagus. Berarti begini sudah anak lewat stunting nanti. Tidak stunting lagi. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Ya, jadi bapak juga harus ikut bekerja sama. Bapak cuci piring, mama masak. Jadi itu tidak ada halangan itu, tidak ada ini. Tapi kalau saya paling cuci piring paling malas. Makan isi piring boleh. Saling membantu gitu. Ya Bapak Ibu semuanya, terus yang sekali lagi saya ulangi gitu-gitu sebagai faktor yang di dalam diri kita, pendukung yang ada dalam diri kita itu adalah karena bayi itu maksud memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita untuk pencegahan stunting. Dari luar adanya layanan posyandu, adanya bansos pemerintah, terutama bansos program keluarga harapan, ada bansos BPNT, ada bansos-bansos yang lain. Sebetulnya bansos program keluarga harapan itu berupa uang tunai, itu tidak boleh dibelikan ibu, misalkan contoh beli rokok bapaknya, itu tidak boleh. Itu memang khusus untuk pemenuhan gizi daripada anak-anak kita di usia sekolah. Makanya bansos PK itu yang mendapatkan bansosnya tidak semua orang. Walaupun dia miskin, kalau tidak punya anak di usia sekolah tidak dapat. Jadi seperti itu yang kadang-kadang jadi pertanyaan, Pak saya nggak mampu tapi saya nggak dapat bansos PKH gitu. Nah, itu jadi pertanyaannya di situ. Nah, orang kaya tidak boleh menerima bansos ini. Jadi seperti itu ibu-ibu semuanya yang perlu kita pahami bersama bahwa individu dan keluarga memiliki kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar daripada stunting. Kenapa? Stunting ini sangat berbahaya sekali Bapak Ibu semuanya. Akan terjadi kualitas penurunan sumber daya manusia ketika anak itu di usia pertumbuhannya di usia 0 sampai 5 tahun mengalami stunting. Dan data WHO 2018 itu menunjukkan bahwa masih banyak sekali anak-anak di usia ini yang mengalami gagal tumbuh. Jadi itu, maka data itu ini kalau menyapa posyandu, ibu-ibu harus ajak terus bagaimana untuk ikut posyandu. Demikian, ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait penyampaian saya? Sudah paham ya? Ya baik, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.